komunitas pengharapan. Dasarnya apa? Dasar pengharapan dari gereja sebagai komunitas pengharapan. Saya pilih kitab Wahyu. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapan itu rumusannya bagaimana yang mudah dimengerti. Merawat dan mengembangkan watak peduli. Dan watak peduli itu menurut penelitian yang saya baca tahun 2020 adalah watak bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dikembangkan. Dan gereja masuk di dalam dinamika merawat dan mengembangkan kepedulian itu dengan inspirasi iman, yaitu Allah pencipta yang ujung-ujungnya kalau dilihat sejarahnya akan sampai pada ajaran sosial gereja. Yang kedua, mengenai harapan. Harapan itu apa? Berharap itu artinya apa? Saya berpendapat bahwa berharap itu berarti mengembangkan spiritualitas inkarnasi. Dalam arti spiritualitas itu bukan konsep, bukan hanya batin, tetapi spiritualitas inkarnasi yang membuahkan gerakan. 1-2 kalimat mengenai spiritualitas inkarnasi sebagai wujud harapan. Gereja sebagai komunitas pengharapan mempunyai konsekuensi mesti mengembangkan atau berkembang bersama-sama dengan seluruh warga gereja di dalam spiritualitas inkarnasi. Kita semua tahu kira-kira apa maksudnya. Intinya begini, karena Allah menjadi manusia masuk ke dalam dunia, maka kalau kita mau mencari kehendak Allah, tidak usah kemana-mana. Ya di dalam sejarah dunia itu, di dalam konteks yang selalu berubah, yang selalu berkembang, konkretnya sekarang adalah konteksnya ketika kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Itulah konteks, itulah tempat medan di mana kehendak Allah mesti dicari. Itu prinsipnya. Caranya bagaimana mencarinya? Satu tentu dengan doa. Nama doanya bisa macam-macam. Ada doa kontemplasi, tetapi saya membaca ada satu istilah baru yang belum lama saya dengar, yaitu doa mohon kecemasan. Maksudnya supaya gereja kita, murid-murid Kristus, tidak tinggal di dalam zona nyaman. Tetapi berdoa, hatiku tidak tenang sebelum saya menemukan tanda-tanda kehendak Allah. Terus berdoa, mohon kecemasan. Itu bukan kecemasan yang menghancurkan, tetapi kecemasan supaya kita berani keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Doa, apapun namanya. Yang kedua tentu, karena kita ini mempunyai dianugerahi akal budi, maka harus membuat analisa interdisipliner, kalau mau mentereng. Tetapi analisa itu juga bisa sederhana sekali, misalnya live in. Ketika saya yang tinggal di suatu kota besar misalnya, ingin mencari kehendak Allah, meninggalkan kota besar, tidak usah pakai ilmu, tetapi tinggal di antara masyarakat yang tinggal di tempat pembuangan sampah misalnya. Itu juga analisa sosial. Itu yang kedua. Nah, ketika kita menemukan jawabannya, nomor 1 doa, nomor 2 analisa, jawabannya ketemu, keadaan masyarakat seperti ini, lalu yang ketiga ini yang menentukan, yaitu tindakan, gerakan. Gerakan itu adalah wujud dari jawaban terhadap pertanyaan ini. Pertanyaannya sama, jawabannya bisa sangat berbeda-beda. Pertanyaannya adalah ini. Apa yang harus kita lakukan
supaya lingkungan hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini menjadi semakin manusiawi? Itu aja pertanyaannya. Jawabannya bisa berbeda-beda. Para romo pastor yang tinggal di daerah di Sumatera, jawabannya akan berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang tinggal misalnya di Kupang. Jawabannya berbeda karena lingkungannya berbeda. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Nah, agar dapat mengajukan pertanyaan seperti ini, dituntut kompetensi etis. Kalau tidak punya kompetensi etis ini tidak akan mampu mengajukan pertanyaan ini. Kompetensi etis itu namanya compassion, bela rasa. Kalau orang tidak punya bela rasa, hidup di dalam masa pandemi, masa apa, ya sudah, cuek bebek, saya tidak ada pengaruh. Saya tetap nyaman-nyaman saja. Tidak punya kompetensi etis yang namanya bela rasa itu. Kalau sudah terjawab pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, dibutuhkan kompetensi etis yang kedua. Maka pertanyaannya itu bukan saya, tetapi kita. Kompetensi etis yang kedua adalah kemampuan kerjasama. Bagi saya, kemampuan kerjasama itu bukan sekedar keterampilan organisasi, tetapi kompetensi etis. Kerjasama itu sulit. Kalau berkelahi itu mudah. Berkelahi tidak perlu kompetensi etis, malah melanggar semua kompetensi. Tetapi bekerja sama itu membutuhkan kompetensi etis. Akhirnya spiritualitas inkarnasi akan bermuara pada gerakan. Sekecil apapun gerakan itu, sebesar apapun gerakan itu. Jadi saya memberikan contoh misalnya, ibu-ibu WKRI di salah satu wilayah di Keuskupan Agung Jakarta ingin melakukan sesuatu di masa sulit, membuat analisa sosial. Sederhana, di wilayah ini banyak keluarga-keluarga muda, pekerja-pekerja pabrik. Anaknya kecil-kecil, tidak ada yang memperhatikan. Maka pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Dijawab dengan tindakan konkret. Mari kita dirikan tempat penitipan anak. Itu jawabannya di daerah Tangerang sana. Atau pertanyaan lain yang dijawab oleh Keuskupan Agung Jakarta. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup saudara-saudara kita yang membutuhkan dana itu dapat dibantu di daerah Tangerang sana. Analisa, berdoa, pertanyaan lain yang dijawab oleh Keuskupan Agung Jakarta. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup saudara-saudara kita yang membutuhkan itu diulang lagi pertanyaan saya. Jawabannya akhirnya sesudah berdoa agak lama, sesudah membuat analisa kemungkinan-kemungkinan, jawabannya Keuskupan Agung Jakarta memulai Badan Amal Kasih Katolik. Itu jawabannya. Konkret sekali. Sehingga bisa berperan di masa sulit ini dengan membantu, mendukung dengan cara-cara yang terbatas tentu saja saudara-saudara kita yang terdampak oleh wabah pandemi ini. Itu para romo, teman-teman sekalian, yang dapat saya sampaikan sebagai pancingan. Yang paling penting tentu adalah yang terakhir. Yang lain-lain tadi, keyakinan saya kalau gereja mau relevan, mau kontekstual, harus merumuskan jati dirinya. Ada contohnya Paus Fransiskus, maka kita juga boleh merumuskan
gereja kita ini mau kita beri identitas apa. Karena itu akan menentukan. Lalu yang terakhir, kita mengembangkan spiritualitas gerakan. Selalu apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita dalam konteks yang konkret ini menjadi semakin manusiawi. Dibutuhkan kompetensi etis yang namanya bela rasa dan kemampuan kerjasama. Sudah 30 menit saya berbicara. Romo Mul, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Kardinal. Pertama, Bapak Kardinal menyampaikan kerangka berefleksi ketika kita ingin memaknai panggilan dan pastoral gereja. Kita bagian integral dari gereja, yakni sebuah langkah kontekstualisasi. Di dalam tema kita berpastoral secara baru, dimaknai baru adalah proses terus-menerus gereja mengkontekstualisasikan diri. Yang pertama, kontekstualisasi identitas gereja sebagai murid Kristus yang dipanggil dan diutus. Tadi Bapak Kardinal memberikan satu kerangka berpikir tentang gereja sebagai komunitas pengharapan. Harapan itu digarisbawahi berbeda dengan kalkulasi manusiawi belaka, yaitu yang diberi istilah optimisme. Harapan itu mendasarkan pada iman. Iman akan Allah yang tidak pernah gagal. Kasih itu tidak kalkulatif, tidak hitung-hitung. Allah terus-menerus berkarya, maka kita menjadi bagian dari gerakan Allah yang menyelamatkan. Dan dasar-dasar tadi sudah sampaikan, kitab Wahyu, lalu surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, dan juga kerangka berpikir kita tentang surat Paulus pada jemaat di Roma, bab 12 ayat 12. Dari harapan yang disampaikan oleh Bapak Kardinal mencoba atau kita diajak untuk mencoba mencari wujud dari harapan itu. Wujud dari harapan adalah solidaritas. Kembali, gereja yang kontekstual itu menggali, mengapresiasi kekayaan masyarakat kita yang menjadi tempat atau lokus gereja hidup dan berpastoral, yakni masyarakat Indonesia yang memiliki dari penelitian bahkan ditunjukkan dalam Giving Index nomor 1 dari 146 negara memiliki kerelaan memberi, dan juga Indonesia nomor 6 dalam kemampuan modal sosial dari 167 negara. Itu sebuah ajakan bagi kita bahwa identitas gereja itu gereja yang akhirnya menghayati pastoral secara kontekstual dan berkontribusi pada penegasan watak identitas bangsa kita yang peduli dan solider atau yang setia kawan. Motivasinya jelas, inspirasinya dari sabda Allah sendiri dan juga penyertaan Allah dalam sejarah penyelamatan Allah yang peduli. Dari situ bisa disimpulkan bahwa seluruh muara refleksi itu adalah penghadiran ajaran sosial gereja yang secara integral menghadirkan gereja dalam seluruh pergulatan umat manusia untuk membawa warta gembira. Maka tadi pada akhir atau muara dari gereja sebagai komunitas harapan adalah sebuah gerakan yang mengandaikan atau yang mendasarkan pada kompetensi moral, kompetensi etis, yaitu gereja yang solider atau yang peduli, solidaritas, kemampuan bersolidaritas, dan itu dasarnya kembali iman serta kemampuan bekerja sama. Sehingga gereja sungguh-sungguh hadir sebagai komunitas, bukan individu-individu belaka, bukan inisiatif individu-individu yang terpisah dari komunitas. Karena gereja adalah komunitas, maka kata gerakan itu terhubung dengan identitas gereja sebagai komunitas. Itu beberapa poin yang bisa saya simpulkan, atau silakan teman-teman imam memberi kesimpulan sendiri-sendiri terhadap kekayaan rohani yang disampaikan Bapak Kardinal yang sangat mendalam. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertataku